Profesor Mr. Cronenberg dalam teori welfare state-nya menjelaskan bahwasanya negara haruslah dapat menjamin pemenuhan hak dasar warga negara tanpa terkecuali. Hal tersebut sejatinya selaras dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mengakomodir kesejahteraan umum. Oleh karenanya perlu adanya upaya yang tepat dan juga bijak untuk dapat mencapai tujuan negara dan juga sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang arif dan bijaksana pun para pemerhati konstitusi yang berbahagia. Izinkanlah saya Salwa Husna selaku pembicara pertama yang mana akan membuka jalannya perdebatan kali ini secara efektif dan komprehensif mengenai mosi penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Indonesia yang mana merupakan negara kesejahteraan sudah sepatutnya untuk melindungi dan juga menjamin kebutuhan dasar warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak dasar merupakan hak yang semestinya diterima dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain manapun juga. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Konstitusi Negara Pasal 27 Ayat 2 yang menjelaskan bahwasanya salah satu hak dasar yang harus diperoleh oleh warga negara Indonesia adalah untuk memperoleh penghidupan dan juga pekerjaan yang layak. Namun senyatanya masih banyak warga negara yang hidup di bawah garis kesejahteraan, di mana menurut Stanford Universal Basic Income Lab, hal tersebut terjadi karena banyaknya permasalahan ekonomi makro. Salah satunya yaitu ketimpangan ekonomi, di mana menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dirasakan 20% oleh kelompok terkaya. Pun terlebih lagi, kita memasuki era revolusi industri 4.0, di mana otomatisasi sistem kerja merupakan hal yang diniscayakan. Hal tersebut berpotensi bahwasanya setiap orang akan mengalami kehilangan pekerjaan mereka, sehingga hal tersebut akan menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Memang serangkaian mekanisme telah diterapkan oleh pemerintah, namun senyatanya belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, hadirlah Universal Basic Income, yang mana menurut Philippe Van Parijs, filsuf politik dan juga ekonom Belgia menyatakan bahwasanya definisi dari Universal Basic Income adalah tunjangan tunai reguler yang diberikan setara kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun diterapkannya Universal Basic Income bukanlah tanpa pertentangan. Di satu sisi memang hal tersebut adalah tujuannya untuk pemerataan ekonomi. Namun di sisi lain, dengan diterapkannya Universal Basic Income di tengah ketidakmampuan dan juga keterbatasan anggaran negara untuk mengeluarkan sepertiga dari APBN tersebut justru akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan juga efektivitas dari kebijakan tersebut malah dipertanyakan. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan kritis non sistematis, apakah Universal Basic Income haruslah diimplementasikan di Indonesia sebagai upaya pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia? Sekian dan terima kasih. Menurut teori negara kesejahteraan yang diungkapkan oleh Anderson dalam bukunya Welfare State and Welfare State Theory mengemukakan bahwasannya fungsi dan peran dari negara ialah harus memastikan setiap warga negaranya terpenuhi hak-hak dasarnya tanpa terkecuali. Maka dalam konsep perdebatan kali ini, Universal Basic Income diterapkan di Indonesia adalah suatu wujud peran pemerintah guna adanya pemerataan dari hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Sivitas Akademika yang bermartabat. Perkenalkanlah, saya Alvin Devote Azari Ardana selaku pembicara yang mendukung penuh adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Tujuannya jelas, warga Indonesia secara keseluruhan harus menerima hak dasar dari pemerintah itu sendiri. Mengapa? Karena menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 mengenai jaminan sosial harus diberikan kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Terdapat dua pokok argumentasi yang akan kami sampaikan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengenai peningkatan dan pemerataan ekonomi nasional dengan adanya konsep Universal Basic Income. Dan yang kedua, konsep Universal Basic Income yang akan diterapkan di Indonesia ialah konsep yang masih relevan digunakan pada negara kesejahteraan yang ada di dunia. Memasuki pokok argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, kami pun melandaskan pada teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana masyarakat sendiri akan merasa aman ketika kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi, sehingga masyarakat dapat berorientasi maju ke depan dalam peningkatan produktivitas. Ketika kita membicarakan produktivitas, maka seyogyanya adalah sejalan dengan teori pertumbuhan neoklasik, yang mana ketika pertumbuhan naik, maka perekonomian nasional pun juga ikut naik dengan semestinya. Silahkan rekanku.
Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sejatinya Universal Basic Income akan menjadi konsep irasional ketika diterapkan di Indonesia. Selain ketidakmampuan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhinya, sejatinya Universal Basic Income tidak mampu melakukan pemerataan perekonomian karena tingginya ketimpangan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Namun, fakta mengatakan sebaliknya Dewan Juri yang terhormat, karena menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwasannya Universal Basic Income ialah salah satu alternatif kebijakan yang masih relevan digunakan hingga saat ini untuk pengentasan kemiskinan. Karena apa? Karena Universal Basic Income akan memberikan solusi yang solutif bagi masyarakat itu sendiri guna peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang lebih baik. Melanjutkan pokok argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, melihat dari konsep Universal Basic Income yang sudah digunakan dalam Indonesia itu sendiri, baik dalam kebijakan maupun dalam bantuan-bantuan lainnya. Dapat kita lihat dalam bantuan langsung tunai yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020. Namun, dilihat dari berbagai segi, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih belum efisien, seperti kurang tepat sasaran dan belum mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Maka, dihadirkanlah Universal Basic Income sebagai pengganti kebijakan-kebijakan yang lain yang telah ada, sehingga masyarakat Indonesia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara menyeluruh. Silahkan rekanku. Sejatinya, ketika Universal Basic Income pun tidak diterapkan di Indonesia, negara telah memiliki program-program bantuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Lalu bagaimana saudaraku dapat yakin Universal Basic Income dapat meningkatkan kesejahteraan ketika ia pun tidak mempercayai program-program yang telah ada selama ini, Dewan Juri yang terhormat? Memang dalam negara kesejahteraan telah memiliki berbagai kebijakan yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Namun sekali lagi kami ungkapkan Dewan Juri yang terhormat, bantuan ataupun langsung tunai itu pun tidak relevan kembali digunakan di Indonesia. Maka sejatinya Universal Basic Income pun dihadirkan karena masih relevan, karena yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pekerjaan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan dalam segi pendidikan, serta yang ketiga dan yang paling utama memberikan insentif dana pada kewirausahaan sehingga perputaran roda ekonomi nasional akan meningkat secara drastis. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya Universal Basic Income, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan mudahnya. Memang kami pun dari tim Pro mengamini bahwasanya dana yang digunakan untuk Universal Basic Income tidak sedikit. Maka mekanisme dan solusi yang solutif yang akan kami sampaikan Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, dengan adanya realokasi anggaran dari kementerian maupun badan usaha milik negara yang tidak produktif ke dalam Universal Basic Income, dan juga realokasi anggaran dalam APBN yang semula adalah bantuan sosial menjadi Universal Basic Income itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya peningkatan pajak bagi para korporasi-korporasi berlaba triliunan yang dibarengi dengan peningkatan taat pajak di Indonesia. Yang ketiga, dengan adanya sosialisasi bagi masyarakat sehingga masyarakat pun paham akan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Serta yang terakhir adalah besaran yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan prosentase APBN dan juga kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan mekanisme dan solusi yang solutif yang kami sampaikan serta argumen yang mendasar yang telah kami paparkan, maka konsep dari Universal Basic Income akan mewujudkan suatu keadilan maupun kesejahteraan bagi masyarakat seluruhnya. Sekian dan terima kasih. Abhijit Banerjee, Profesor MIT dan penerima Nobel Ekonomi pada tahun 2019, di dalam sebuah tulisannya yang berjudul Universal Basic Income in the Developing World menjelaskan, permasalahan akan jauh lebih rumit dan kompleks manakala timbul pertanyaan, apakah masuk akal untuk menggantikan seluruh program bantuan, khususnya pendidikan, kesehatan, pangan, dan bantuan sosial lainnya, dengan sistem pembayaran tunggal yakni Universal Basic Income. Karena sejatinya, penerapan Universal Basic Income tidak akan selalu menjadi jalan yang terbaik untuk permasalahan kesejahteraan, terlebih bagi negara yang masih berjuang dengan stabilitas perekonomiannya. Maka berdirinya saya, Avita, sebagai tim kontra adalah untuk menolak dengan tegas penerapan Universal Basic Income, dengan tujuan pasti yakni mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan konsep negara kesejahteraan tanpa mengganggu stabilitas perekonomian. Profesor Said Zainal Abidin di dalam bukunya Kebijakan Publik mengatakan bahwasannya dalam pembuatan kebijakan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip dari kebijakan tersebut. Satu di antaranya adalah dampak dari pembuatan kebijakan. Maka ketika kita korelasikan dengan perdebatan saat ini yakni penerapan Universal Basic Income, dampaknya adalah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Analisis yang dilakukan oleh Bareksa Portal Investasi pada tahun 2017 saja menerangkan bahwasannya pemerintah setidaknya harus mengeluarkan dana 55,82 triliun per bulan atau 699,84 triliun per tahun, setara sepertiga anggaran pendapatan dan belanja negara. Silakan rekanku. Jika kekhawatiran rekanku dari tim kontra adalah mengenai
Dana yang akan digunakan dalam Universal Basic Income sebenarnya telah terjawab dalam mekanisme yang pertama, realokasi dalam APBN Indonesia, serta yang kedua, peningkatan pajak bagi para korporasi-korporasi berlaba triliunan. Sehingga dengan terjawabnya hal tersebut, maka tidak ada satu urgensi pun dari tim kontra untuk menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi mekanisme yang disarankan oleh saudaraku tim pro akan menjadi konsep yang irasional ketika berkaca dengan pertumbuhan perekonomian saat ini, di mana Badan Pusat Statistik merilis sebuah angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 yakni minus 0,38%. Maka alih-alih penerapan Universal Basic Income dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk mensejahterakan masyarakat, justru penerapan Universal Basic Income menuntun Indonesia untuk masuk ke dalam resesi perekonomian jauh lebih cepat. Menjelaskan lebih lanjut konsep negara kesejahteraan sesuai dengan pasal 34 ayat 2, di mana negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak berdaya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan sekitar 9,78% pada Maret 2020. Silahkan rekanku. Dengan adanya kemiskinan yang ada di Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, maka membuktikan bahwasannya kebijakan yang ada selama ini pun masih belum relevan digunakan. Maka dihadirkanlah sebuah kebijakan baru untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia, serta untuk menjadikan solusi yang solutif bagi permasalahan perekonomian Indonesia. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, terdapat dua poin penting yang luput diperhatikan oleh saudaraku tim pro. Yang pertama adalah ketika terdapat kekeliruan dalam pendistribusian subsidi, maka yang harus kita benarkan adalah konsep pengawasan serta mekanisme dari subsidi tersebut dan mengkonsolidasikan peran-peran pemerintah untuk melakukan subsidi kepada masyarakat. Dan yang kedua, terdapat 9,70% masyarakat miskin, tidak menandakan bahwasannya pemerintah gagal. Namun seharusnya sesuai dengan pasal 34 ayat 2, negara harus memiliki peran dan fokus jauh lebih besar kepada 9,78% karena pemerintah memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya, akan jauh lebih baik ketika Indonesia atau pemerintah lebih fokus memberdayakan 9,78% masyarakat yang lemah dan tidak berdaya dibandingkan menerapkan Universal Basic Income yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Dewan Juri yang terhormat, maka untuk menjawab seluruh kekhawatiran rekanku tim pro terkait tidak terpenuhinya hak-hak dasar ketika Universal Basic Income tidak diterapkan, kami mengajukan sebuah mekanisme yang jauh lebih solutif dan implementatif. Yang pertama adalah penerapan negative income tax, di mana menurut Milton Friedman, hal ini akan jauh lebih menguntungkan di mana negara dapat menyesuaikan pengeluarannya bagi mereka yang membutuhkan bantuan atau uluran dari pemerintah. Hal ini didukung dengan mekanisme yakni golongan yang atas akan membiayai golongan yang di bawah atau yang biasa kita sebut dengan subsidi silang. Dewan Juri yang terhormat, untuk melakukan sasaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran, maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pendistribusian subsidi melalui sistem satu pintu. Dan yang ketiga adalah pemberian pelatihan serta relasi UMKM untuk menjamin kemandirian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Maka tujuan kami untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan di Indonesia dapat dengan mudah digapai dengan solusi dan argumentasi yang telah kami bangun. Sekian dan terima kasih. Ecum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Oleh karena itu, untuk melihat kebenaran, baiknya kita melihat dari kedua sisi dan juga mengkerucutkan mana yang lebih dapat mengakomodir kebaikan dan juga keadilan dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyimpulkan benang merah mengenai mosi penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia, di mana terdapat dua paradigma yang bertentangan. Di satu sisi, apabila kita mengamini adanya Universal Basic Income, hal tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi secara menyeluruh kepada warga negara Indonesia, di mana dengan pendapatan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan juga berkorelasi pada perputaran roda ekonomi. Sehingga mekanisme yang ditawarkan adalah dengan menaikkan sumber pendapatan, yaitu dengan realokasi anggaran APBN dan juga menaikkan pajak korporasi, di mana Universal Basic Income diterapkan secara bertahap dan juga mengikuti dari kemampuan APBN itu sendiri.
Namun di sisi lain, apabila kita tidak mengamini adanya universal basic income yang mana tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan juga menaikkan kesejahteraan terkhusus pada kelompok yang termarginalkan. Karena apabila kita mengamini adanya universal basic income, justru hal tersebut akan memberatkan APBN dan juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Maka solusi yang dihadirkan yaitu dengan tetap mempertahankan negatif income tax dan juga melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan juga melalui UMKM kepada masyarakat, sehingga sejatinya dua paradigma tersebut adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengakomodir kesejahteraan namun dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini bantuan dan juga jaminan haruslah tetap dapat diberikan dengan upaya kemampuan ekonomi haruslah tetap berjalan beriringan. Sekian dan terima kasih.